Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Prastia, guru MAI Anatul Talibin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dari LPTK UNES dengan NIM 259801613. Berikut video pembelajaran yang saya tampilkan tentang interaksi sosial. Selamat menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini. Doa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tahalu bihil uqadu wa tanfariju bihil urabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya semua. Alhamdulillah. Oke ya, pada pembelajaran pada pagi hari ini, pelajaran sosiologi, kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Ya, ingat ya, interaksi sosial. Sebelumnya ada yang pernah dengar tentang interaksi sosial? Ada yang tahu interaksi sosial? Apa? Sudah ya? Sudah tak detail? Oke, hubungan timbal balik antar manusia atau antar makhluk Allah yang lain? Ya, karena ini judulnya interaksi sosial, maka ini menjelaskan tentang hubungan timbal balik antar manusia. Ya, kalian ngomong sama binatang itu sudah interaksi, cuma bukan interaksi sosial. Nah, terus selanjutnya, ada yang tahu? Tadi kan Mbak Bika bilang bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar manusia. Setiap hubungan timbal balik, apakah itu selalu menghasilkan sesuatu yang positif? Kenapa? Kenapa Ustaz, Pak? Karena tidak semua interaksi manusia itu menghasilkan sesuatu yang positif. Ada pula yang menghasilkan sesuatu yang negatif. Contohnya apa? Tawuran, ya. Tawuran itu termasuk interaksi, tapi kan dampaknya itu negatif ya. Selain tawuran apa lagi? Bullying juga termasuk kategori interaksi sosial yang sifatnya negatif. Nah, kalau di sekolah kalian kan pasti sering kan berinteraksi dengan kawan-kawan kalian.
ada ya? Sudah ada. Nah, itulah dari ini kita akan membahas tentang materi tersebut. Ya, dari ini, spesial dari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Kita langsung saja mulai pada pembelajaran tentang interaksi. Oke, bisa dibuka bukunya. Oke, kalian belum bawa sumber belajar masing-masing ya, bebas dibuka bebas tentang interaksi sosial. Sambil kalian membuka buku, silakan simak materi yang akan saya sampaikan tentang interaksi sosial. Ya. Oke. Semuanya kalau diperhatikan materi di depan ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial dan materi yang akan kita bahas akan mulai dari pengertian, syarat, bentuk, contoh, dan juga bentuk interaksi sosial dan juga contoh dari interaksi sosial. Kita mulai dari pengertian dari interaksi sosial. Seperti yang dikatakan bahasa saya tadi ya, bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu dengan kelompok juga bisa, atau kelompok dengan kelompok yang sifatnya saling mempengaruhi. Jadi interaksi itu dari pengertian saja kita bisa kita lihat ciri-cirinya bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Artinya apa? Artinya bahwa interaksi sosial itu harus lebih dari satu orang. Ya, harus saling mempengaruhi, artinya apa? Ya, ada pesan yang direspon, ya, ada respon balik. Jadi kalau seandainya kalian itu ngomong sendiri, itu kan interaksi. Biasanya hobi kalian kan mungkin ngomong sama teman, itu kan interaksi sosial maksudnya, karena hanya satu orang. Selanjutnya, materi selanjutnya kita bahas ciri-ciri dari interaksi sosial. Ciri interaksi sosial itu harus seperti yang kita jelaskan tadi, melibatkan lebih dari satu orang. Terjadi komunikasi antar individu. Oke, yang melibatkan lebih dari satu orang. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa interaksi itu harus lebih dari satu orang. Kamu ngomong sendiri sama teman itu bukan interaksi. Terus bagaimana kalau kamu ngomong sama peliharaan, itu termasuk interaksi sosial kan? Ya ada yang bilang interaksi, tapi bukan interaksi sosial. Ya, karena ngomong sama kalian, tapi bukan makhluk sosial ya, yang dimaksud dalam sosiologi ini. Yang disebut interaksi sosial itu harus antara manusia dengan manusia. Nah, yang kedua, terjadi komunikasi antar individu. Jadi antar individu itu harus saling merespon. Responnya itu gini, contoh lah seandainya kamu ngomong sendiri, sedangkan pihak yang kamu ajak interaksi itu jelas tidak merespon. Kalau bahasa kerennya sekarang dia bahkan kacangin, sakit ya? Ya itu kan interaksi ya, bahwa interaksi itu harus ada atau harus saling merespon. Yang ketiga, setiap interaksi itu pasti punya tujuan tertentu. Dan yang keempat, ya, interaksi sosial itu bisa menggunakan simbol atau media. Jadi interaksi itu nggak hanya tulisan toh, bisa dengan simbol. Contoh seandainya teman kalian ngomong sama kalian, kemudian kalian memberikan tanda sebenarnya, oke, atau dengan menganggukkan, oke, itu sudah termasuk interaksi senajan orang ngomong. Selanjutnya kita masuk ke syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi yang pertama itu ada yang namanya kontak sosial. Kontak sosial itu bisa langsung face to face kayak ini face to face, atau lewat media. Contohnya apa kalau media? Video call, WhatsApp, apalagi DM-an kan? Bisa. Jadi syarat terjadi interaksi itu bisa dengan kontak langsung, face to face, atau bisa dengan media. Nah selanjutnya komunikasi itu adalah penyampaian pesan dan makna. Penyampaian pesan
bisa dengan lisan, atau bisa dengan simbol, atau cukup dengan gerakan. Kayak tadi, contoh kalau kamu diomongin sama orang lain, kemudian kamu mengangguk. Mengangguk itu artinya paham itu dengan gerakan. Atau juga bisa dengan simbol. Simbol kayak contoh, kamu pernah lihat tanda P dicoret dari jalan. Itu artinya apa? Itu artinya polisi sedang berinteraksi dengan kalian, menyampaikan jangan parkir di situ. Dan kalian paham, kalian tidak melakukan itu. Ya, jadi interaksi itu bisa dengan simbol. Nah, simbol bisa dengan, kalau gini, termasuk simbol kan? Ini artinya apa? Sekarang, ya ini kan anak-anak gadget ya, ini artinya apa sih? Sarang Deo. Itu kan simbol kan? Atau dengan kalau kamu suka dengan sesuatu ini, kalau nggak suka ini. Paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan kelima, termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, karena menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bully berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya, bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh. Kalian sudah tahu tadi bentuk-bentuk bullying. Ada yang bisa menentukan yang pertama. Coba satu-satu. Coba Mbak, apa tadi? Bullying fisik, kemudian verbal, apa? Sosial, cyberbullying, ya apa? Nah, jadi kalian sudah tahu ya bentuk-bentuk bullying. Nanti ya kita lanjutkan bentuk bullying. Semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau
dewasa akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying, karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan, jika kalian yang menjadi korbannya, bagaimana rasanya? Sehingga enakan. Jika kamu diinginkan kalian bahas saja tempat untuknya. Kemudian interaksinya itu asosiasi penyebab dari bullying itu apa, dampaknya terhadap proses pelaku, kemudian solusi. Oke, silakan dibaca. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang nggak paham, boleh kalian nanti
panggilan. Siapa? Depresi, gangguan jiwa, sampai inginnya melakukan bunuh diri. Untuk pelaku itu menurut image atau cita diri seseorang. Jadi menurut pelaku mungkin ada beberapa orang yang mengira pelaku itu gak kejauhan, salah kok. Ya, solusinya lebih umum, yakni membatasi penggunaan medsos dengan cara mengembangkan diri, belajar, atau menggunakan tindakan positif lainnya dan mengurangi interaksi negatif antar sesama, yakni gibah. Dengan contoh memposting seseorang, ketika si A ulang tahun, si B memposting di sosial media SB, namun menggunakan foto atau video yang menampakkan acara tersebut. Kayak ketika si nonton itu kayak turun, jadi ya sangat sederhana lagi. Kalau emang pengen memposting itu dengan cara yang baik, dengan yang baik, kalau semuanya yang baik juga. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang luar biasa sekali dari kelompok 3 kemudian bersasa. Kelompok 3 tadi memilih untuk cyberbullying. Ya, di mana cyberbullying itu adalah bullying yang terjadi di media sosial di tepatnya, gitu ya. Dan itu sangat berdampak sekali terhadap psikologis dari orang-orang yang terlibat. Ya, oke, kita simak dulu. Nanti setelah semua kelompok presentasi kita selesai. Sekarang kelompok keempat yang akan diwakili oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kami yaitu yang pertama Adinal Fauzia, yang kedua Lilaika Octaviana Khairah, yang ketiga Tiara Wulandari, yang keempat Nazwana Ziha Al-Maida, yang kelima Alisa Dita Tarbiati, dan yang keenam Zahra Ainia Hamzah. Di sini kami mengambil bentuk bullying fisik. Contohnya kasusnya yaitu seorang siswa yang merasa paling berkuasa atau memiliki kekuasaan yang paling besar ingin menunjukkan kekuatan tersebut dengan melakukan pukulan kepada siswa lain yang lebih lemah pada fisik dan mental. Bentuk interaksinya itu masuk yang disosiatif karena menimbulkan perpecahan. Penyebabnya itu karena pelaku merasa Kaya atau miskin? Dampak korban menjadi trauma. Pelaku mungkin dalam keluarga ia kekurangan kasih sayang dan dijauhi teman. Solusi secara umum: 1. Berpikir kritis sebelum berkomentar. 2. Berpikir dewasa dalam media sosial. Oke. Sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyberbullying, ya, di mana orang-orang itu seperti yang dikatakan Nabila tadi cenderung membuli seseorang itu lebih kepada body shaming ya tadi, nilai fisik yang berbeda. Dan semua sudah presentasi setiap kelompok, tugasnya bisa dikumpulkan dan kita bahas satu-satu. Ya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama kita juga bahas dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi memiliki bullying verbal. Oke, berarti kan. Contoh kasusnya tadi di mana ada teman kita yang disabilitas, kemudian dibully oleh teman-teman yang lain. Bulinya bukan tentang disabilitas dan apa, membuli orang tuanya. Itu bully sekali ya. Ya itu biasanya laki-laki itu biasanya suka bully.
ini bullyingnya cyberbullying, ya, di mana ada seorang siswa atau beberapa siswa melakukan perundungan di media sosial dengan menyebarkan aib dari siswa lain gitu ya. Interaksinya disosiatif, penyebabnya di sini dituliskan iri hati terhadap apa yang dimiliki korban. Ada pula melampiaskan rasa dendam. Ada pula penyebabnya gara-gara perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan, akhirnya terbawa ke media sosial. Dampaknya trauma, merasa cemas. Ini coba pada korban ya. Trauma, merasa cemas, mengalami gangguan kejiwaan, bahkan bisa sampai melakukan bunuh diri. Dampak bagi pelaku bullying secara cyber ternyata itu malah bisa menurunkan citra diri seseorang. Bisa itu bagaimana? Nah, benar, pandangan orang lain. Jadi ketika ingat ya, ketika kalian mengolok-olok orang lain di media sosial, itu malah justru akan menurunkan nilai diri kalian. Itu loh, orang itu suka mengolok-olok terus ya. Seolah-olah, jadi ketika kamu itu menghujat orang lain, di sisi lain, media sosial atau netizen itu bisa menilai dirimu. Iya kan? Ya, sering juga ya terjadi. Solusinya membatasi penggunaan medsos, mengurangi interaksi sosial yang negatif, contohnya itu diubah, dan tidak mengunggah aib agar aib kita tidak digunakan untuk menyerang balik kita, gitu ya. Ya karena di media sosial tuh sering ya orang-orang itu mengunggah aibnya. Lanjut sekarang kelompok keempat. Ini sama bullying fisik ya, dimana ada seseorang ya memukul orang lain hanya untuk menunjukkan kekuatan ya tahu jangan lagi ya. Ini ada penugasan sederhana untuk kalian. Jadi tuliskan, jadi kalian silakan tuliskan contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat kalian, di lingkungan masyarakat kalian. Kemudian sebutkan penyebabnya, kenapa itu bisa terjadi. Dampak, jelaskan pula dampaknya, dan tawarkanlah solusi. Tawarkanlah solusi. Oke ya. Oke. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya, mari kita berdoa.